Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Priscia Andris dengan NIM 2314201126, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan kelas 4 semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Vanrikalo Eskep MKes. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia berperan besar dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari hidung, trakea, paru-paru, serta otot-otot diafragma. Sistem pernapasan pada manusia adalah organ dan jaringan yang membantu kamu bernapas. Mengapa manusia bernapas? Normalnya manusia dewasa bernapas sebanyak 12-16 kali per menit dalam keadaan beristirahat. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan mengembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Anda membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir sejenak membutuhkan asupan oksigen. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Pada dasarnya, sistem pernapasan dimulai saat udara masuk melalui hidung dan tenggorokan turun dan masuk ke dalam paru-paru lalu keluar kembali. Proses ini membutuhkan kerjasama seluruh organ di atas dengan urutannya sebagai berikut. 1. Saat mengambil napas, udara masuk melalui hidung dan tersaring oleh sinus atau bulu-bulu hidung. 2. Di saat bersamaan dengan manusia mengambil napas, diafragma dan otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi yang membuat rongga dada menjadi lebih lebar. 3. Udara menuju trakea atau batang tenggorokan. 4. Udara dari trakea masuk melalui jaringan bronkus dan berujung di alveoli. 5. Udara yang singgah di alveoli bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. 6. Oleh jaringan tubuh, udara kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida kembali ke alveoli. 7. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, otot rongga dada dan diafragma akan kembali mengendur dan longgar. Ini membuat karbon dioksida bergerak naik dan dikeluarkan oleh paru-paru melalui embusan nafas. Bagian-bagian sistem pernapasan manusia. 1. Hidung atau tungkai hidung. Organ hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. 2. Faring atau tenggorokan. Tenggorokan atau faring adalah saluran udara dan makanan yang berfungsi sebagai titik pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. 3. Laring atau kotak suara. Bagian sistem pernapasan yang mengandung pita suara yang bernama laring, fungsinya untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya. 4. Trakea atau saluran nafas. Saluran udara ini menghubungkan laring, kotak suara dengan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang melapisi dindingnya. 5. Bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang trakea yang memasuki paru-paru. Saluran ini kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. 6. Paru-paru. Organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas dan paru-paru. 7. Alveolus atau alveoli. Bagian ini berupa kantong-kantong kecil yang di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Dinding alveolus tipis dan dilapisi kapiler-kapiler darah. Demikian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf.